apa kabar? Semoga anak Ustazah masih semangat walaupun kita belajar jarak jauh. Nah, tidak bosan-bosannya Ustazah mengingatkan pembiasaan pagi setiap harinya. Apa itu, Zah? Sholat duha, murojaah, asmaul husna, dan perkalian. Untuk itu, sebelum mulai pembelajaran, anak Ustazah jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Oke, anak Ustazah yang ada di rumah semuanya, kali ini Ustazah berdua menyapa anak Ustazah dengan video pembelajaran tematik, yaitu komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Yuk anak Ustazah, kita simak materinya. Assalamualaikum anak Ustazah semua. Pada pertemuan kali ini Ustazah akan mengajarkan materi tematik, yaitu IPA. Apa materinya, Zah? Materinya komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Sebelum anak Ustazah mengetahui apa itu komponen-komponen listrik, jadi kita harus tahu dulu apa itu rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, untuk itu kita masuk ke alat-alat yang memiliki hubungan ke arus listriknya. Apa yang pertama? Untuk gambar, anak Ustazah bisa lihat di samping Ustazah nanti ya. Yang pertama apa? Stop kontak. Yang kedua itu adalah saklar. Yang ketiga itu skring. Yang keempat steker. Yang kelima fitting. Itu hanya beberapa contoh yang bisa anak Ustazah temukan di rumah masing-masing atau di lingkungan sekitar. Jadi nanti anak Ustazah bisa memperhatikan misalnya ada stop kontak, perhatikan di dinding rumahnya yang mana, Zah, seperti gambar yang udah Ustazah tampilkan di video ini. Terus masuk kita lagi ke rangkaian listrik. Rangkaian listrik sederhana itu terbagi menjadi 3, Nak. Apa itu, Zah? Menjadi 3, yaitu yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, yang ketiga rangkaian campuran. Apa itu? Kita bahas satu per satu. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun secara berurutan. Jadi dia berurutan. Anak Ustazah bisa lihat gambarnya di samping ini ya, yang ada di video. Perhatikan. Jadi letaknya itu disusun, alat-alat listriknya disusun secara berurutan ya. Nomor 2, rangkaian paralel. Rangkaian paralel apa itu, Zah? Rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang disusun secara dia memiliki cabang, Nak. Jadi dia itu tidak berurutan, jadi ada cabangnya. Bisa satu cabang atau bisa banyak cabang. Bisa anak Ustazah lihat di gambar yang sudah Ustazah tampilkan di sebelah ini. Nah, yang ketiga itu adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran itu adalah gabungan dari antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi nanti di rangkaian campuran ini dia ada yang letak alat-alatnya itu berurutan, sejajar, ada ya cabangnya. Karena dia bercampur, rangkaiannya campuran. Lanjut. Nah, untuk itu kita harus perlu tahu apa sih istilah konduktor dan apa istilah dari isolator. Ustazah bahas satu persatu ya. Konduktor adalah benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Maksudnya ini menghantarkan panas dengan baik apa? Misalnya nih, Ustazah memberikan sentuhan panas, maksudnya dikasih api. Contoh di sini kan ada besi ya, Nak. Ada besi, ada seng, ada tembaga. Contohnya besi, Ustazah panaskan nih besinya. Terus anak Ustazah yang pegang besi itu terasa panas tidak? Panas pastinya. Bisa anak Ustazah coba di rumah, tapi ingat harus ada pengawasan orang tua ya, Nak. Jangan coba sendiri. Nah, itu maksudnya. Konduktor ini adalah benda-benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Jadi kalau kita panaskan, maka akan terasa panas kalau kita pegang ya, dan dia tidak terbakar. Masuk ke isolator. Untuk isolator adalah benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Contohnya itu kain, plastik, ataupun kertas. Jadi kalau misalnya benda-benda yang Ustazah sebutkan itu kita kasih panas atau kita kasih api, itu akan terbakar.
Jadi belum sampai nih kita pegang dia akan terbakar, makanya dia tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Ya, udah tahu kan apa beda konduktor dan isolator? Anak ustazah udah bisa mulai memperhatikan satu persatu benda-benda apa saja nih di lingkungan rumahnya, di kamarnya, atau di lingkungan sekitar yang mana termasuk benda-benda konduktor dan benda-benda isolator. Nah, sebelum itu kita harus tahu sumber energi listrik. Sumber energi listrik itu yang kita sering temukan adalah yang pertama baterai. Baterai itu udah kita temukan sehari-hari dan kita gunakan. Contohnya baterai yang untuk jam dinding atau baterai untuk mainan mobil-mobilan bagi anak ustazah. Nah, bisa dilihat di gambar yang udah ustazah tampilkan di video ini ya nak. Yang kedua itu adalah akumulator atau yang biasa kita sebut aki. Itu aki biasanya orang tua anak ustazah yang tahu ya nak, itu biasanya untuk kendaraan. Ya, bisa dilihat gambarnya seperti di samping ini. Terus yang ketiga generator. Generator ini anak ustazah bisa lihat itu genset nak. Jadi itu sumber energi listrik kita kalau mati lampu, itu biasanya anak ustazah ada gensetnya, jadi bisa hidup lampunya. Ya, itu sumber-sumber energi listrik yang udah ustazah contohkan. Mana tahu anak ustazah bisa menemukan di lingkungan sekitar yang merupakan benda-benda yang termasuk sumber energi listrik. Nah, ustazah ada kotak nih, ada bola lampu, ada setrika. Maksudnya apa Zah? Ini adalah benda-benda yang kita manfaatkan, dia memiliki perubahan. Contoh bola lampu. Coba anak ustazah perhatikan bola lampu yang ada di rumah. Ya, perubahan di sana energi listrik yang kita alirkan. Kalau kita hidupkan bola lampu pakai stok kontak, itu akan hidup nak. Jadi kita aliri dia energi listrik, maka dia akan bercahaya, lampunya akan hidup. Jadi untuk bola lampu itu perubahan energinya adalah energi listrik. Ya, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Ini termasuk manfaat dari energi listrik yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu setrika. Anak ustazah udah tahu kan setrika itu seperti apa? Karena itu yang kita gunakan untuk melicinkan pakaian kita. Setrika, coba anak ustazah ingat. Itu perubahannya seperti apa? Setelah kita colokkan, tadi setrika itu ke stok kontaknya, kita colokkan di sana, dia akan menjadi panas. Jadi setelah dia dialiri aliran listrik, maka dia akan berubah menjadi panas sehingga anak ustazah bisa menggunakan untuk melicinkan pakaian. Coba lihat, kita tulis ya. Setrika tadi apa? Perubahan energi listrik ke energi panas. Nah, itu merupakan hanya dua yang ustazah contohkan, benda-benda di sekitar kita merupakan manfaat dari energi listrik yang kita gunakan. Untuk itu, sebagai bahan evaluasi, ustazah akan minta kepada ustazah ucapkan kepada anak-anak ustazah yang sudah menyimak video dengan baik. Ustazah harapkan anak-anak ustazah bisa mengerti dan memahami materi kita pada hari ini. Tetap semangat ya nak, jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar rumah. Dan sampai jumpa dengan ustazah di lain kesempatan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum.